Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Ingrid Mandalasari dengan NPM 1611010187. Akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami kalau dari kelompok 8, yaitu tentang problematika pendidikan Islam. Saya akan membawakan 3 subbab, yaitu pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan Islam menurut para tokoh adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Ahmadi, yaitu adalah segala usaha untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya yang sesuai dengan norma Islam. Yang kedua, menurut Syekh Mustafa Al-Ghulayani, yaitu pendidikan adalah menanamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk yang sehat, sehingga menjadi kecenderungan jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan, serta cinta belajar yang berguna bagi tanah air. Dari berbagai pengertian dari pahala ahli tersebut, terlihat jelas bahwa pendidikan Islam itu adalah membimbing anak didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang didasarkan pada hukum-hukum Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam. Menurut Samsul Nizar, membagi dasar pendidikan Islam menjadi 3 sumber, yaitu yang pertama adalah Al-Quran, lalu ada sunnah, dan ada ijtihad. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran meliputi 1. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara makhluk Allah lainnya dan tanggung jawab dalam kehidupan di dunia ini. 2. Menjelaskan hubungan sebagai makhluk sosial dan bertanggung jawab dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. 3. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara memakmurkan alam semesta. Yang 4. Menjelaskan hubungan dengan Khalik sebagai pencipta alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan Islam. Nah, tentunya dalam pendidikan Islam punya problem atau masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu relasi kekuasaan atau orientasi pendidikan. Nah, dengan adanya era globalisasi, tentunya orientasi pendidikan ini malah justru menjadi kabur atau tidak menentu. Jadi tujuannya itu tidak menjadi jelas karena jadi dengan adanya globalisasi ini bisa menyebabkan disorientasi pendidikan Islam. Jadi di sini maksudnya adalah pendidikan Islam itu cenderung hanya sebagai kebutuhan lapangan atau kebutuhan kerja. Jadi sehingga esensi pendidikan Islam itu tidak jadi sebagai budaya, moralitas itu semuanya menjadi luntur gitu. Dalam artian kita bisa bilang hanya mementingkan pangkat atau hanya sebagai kebutuhan pragmatis gitu, tidak sebagai esensi dari pendidikan Islam sendiri, yaitu menjadi acuan, menjadi tempat perubahan akhlak, pembinaan akhlak gitu. Yang kedua yaitu masalah kurikulum. Nah, kita juga mengetahui bahwasannya kurikulum di Indonesia ini sering berubah-berubah. Dari ada KTSP 2013, 2016. Nah, permasalahannya kurikulum ini di sini adalah yang di situ bersifat sentralistik. Jadi sentralistik di sini maksudnya adalah peraturan yang di atas itu sangat harus dipatuhi yang di bawah. Taruhlah yang di atas itu maksudnya pemerintahan atau yang membuat kurikulum ya.
Nah, yang di bawah itu adalah tenaga kependidikan, guru, lembaga sekolah gitu. Nah, sehingga ketika ini terlalu sentralistik ya, jadi inovasi dan pengembangan itu sangat minim karena tidak adanya kesempatan yang luas. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dan metode. Tentunya dalam mengajarkan pendidikan Islam itu harus adanya pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode ini sangat penting dan sangat membantu guru dalam menyampaikan materi supaya materi-materi pendidikan Islam ini sampai kepada peserta didik. Masalahnya di sini adalah pendekatan dan metode ini perlu diinovasi karena banyak sekali guru yang tidak berinovasi atau tidak menggunakan metode-metode yang kreatif. Jadi pendidikannya, pembelajarannya terkesan monoton sehingga menimbulkan opini bahwasannya pendidikan agama Islam ini membosankan gitu, sehingga tidak adanya minat terhadap pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya yaitu profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah tentunya guru ya, karena guru harus dituntut profesional atau menguasai bidang yang dia ampu. Nah, masalahnya seringkali kita lihat di sekolah itu guru mengajar tidak sesuai dengan kualifikasinya. Kadang dia jurusannya pendidikan matematika, tetapi sampai di pekerjaan di sekolah dia harus mengisi pelajaran bahasa Inggris. Itu kan sangat menimbulkan huru-hara ya, karena tidak mungkin materi yang disampaikan itu sesuai gitu, karena tidak menguasai apa yang dia pelajari, tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada muridnya. Akan lebih baik bahwa kalau guru yang mengajar itu sesuai dengan kualifikasi atau kejuruannya. Nah, tapi secara kuantitatif atau secara data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia itu sudah memadai, tetapi pemerataannya yang belum. Jadi secara data memang jumlahnya sudah banyak dan sudah cukup, tetapi hanya menggeludak di kota-kota besar. Jadi bagian-bagian kecil yang cenderung pelosok itu sangat minim tenaga kependidikan dan guru. Yang terakhir yaitu ada biaya pendidikan. Ini menjadi problematika yang sebenarnya dari dulu menjadi PR bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan pemerintah tentunya. Namun sebenarnya pemerintah sudah memulai bantuan-bantuan yang untuk menunjang biaya pendidikan ini, seperti dana BOS, terus ada kartu Indonesia itu yang pendidikan, KIP, itu banyak bantuan-bantuan. Tetapi memang masih menjadi problem bagi pendidikan di Indonesia, terutama kepada biayanya, karena memang masih banyak taraf hidup masyarakat di Indonesia yang masih di bawah, ditaruhlah banyak yang masih kurang mampu, sehingga memang masih banyak yang membutuhkan bantuan. Yang selanjutnya yaitu ada solusi dari problematika pendidikan Islam. Yang pertama adalah pendidikan harus dirancang sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan atau berinovasi. Jadi pendidikan ini harus tidak stuck atau harus memberikan kesempatan supaya peserta didiknya itu mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua yaitu pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang memahami masyarakat, agar pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat itu mampu dijawab oleh lulusan-lulusan pendidikan. Seringkali lulusan-lulusan ini kan
tidak mampu berkecimpung di dalam masyarakat, karena memang terjadinya orientasi pendidikan yang salah tadi, karena hanya berorientasi kepada pekerjaan, kebutuhan lapangan gitu, sehingga ketika mereka turun di masyarakat, esensi dari pendidikan yang mereka ampu sendiri itu tidak dikuasai. Yang ketiga yaitu program pendidikan harus diperbarui atau dimodernisasi. Nah, ini sebenarnya memang pada intinya kuncinya adalah harus adanya perubahan kembali kepada fitrah dari pendidikan Islam itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah orientasi pendidikan Islam di era global. Orientasinya apa saja sih? Yang pertama yaitu pendidikan harus berorientasi sebagai proses penyadaran. Penyadarannya di sini harus menciptakan kesadaran kritis masyarakat sehingga dapat menjadi jawaban dari permasalahan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam sebagai proses humanisasi, yaitu pendidikan Islam itu harus mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup yang kembali kepada fitrahnya, berkembang sebagai fitrahnya sebagai manusia sesuai dengan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam sebagai pembinaan akhlak. Tidak kita pungkiri bahwasannya di era globalisasi ini menyebabkan akhlak ini menjadi mundur, ya. Padahal tujuan dari pendidikan agama Islam sendiri esensinya adalah pembentukan akhlak atau pembinaan akhlak. Maka dari sini pendidikan Islam ini harus sangat memperhatikan akhlak, karena memang di sini karena terjadinya reorientasi pendidikan Islam tadi sehingga akhlak ini juga menjadi mundur. Nah, makanya perlu adanya perubahan atau perbaruan bahwa pendidikan Islam harus kembali kepada fitrahnya untuk membentuk akhlak yang baik dan menghasilkan makhluk hidup, menghasilkan manusia yang mempunyai akhlak karimah.